Halo manusia pembelajar, kembali lagi dengan saya, Bro Pam. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Kahoot. Baik, apa itu Kahoot dan apa kegunaannya? Mari kita langsung saja. Baik, langkah pertama adalah kita harus memiliki akun Gmail. Kita bisa klik kahoot.com. Maka tampilan akan seperti ini. Kita akan diminta untuk login. Bagi yang pertama kali menggunakan Kahoot, maka kita perlu sign up. Kalau sudah memiliki akun Kahoot, kita tinggal login aja. Baik, maka akan tampil tampilan seperti ini. Karena saya sebagai guru, maka saya akan klik teacher. Saya akan klik school-nya. School. Kita diminta untuk membuat akun. Kebetulan saya udah punya akunnya. Saya akan sign up. Langsung sign up with Google juga boleh. Cara paling cepat adalah sign up with Google. Lalu kita pilih akun Gmail kita yang mau dijadikan sebagai akun Kahoot. Kita bebas pilih. Jadi sign up adalah langkah pertama ketika kita belum memiliki akun Kahoot. Kalau kita sudah memiliki akun Kahoot, kita tinggal login aja. Oke, kita sign up. Oh, ini sudah pernah dipakai oleh saya, maka akan memberikan pesan dari Google seperti itu. Baik, ketika kita udah login, maka tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah memiliki akun Kahoot, banyak sekali soal-soal yang sudah saya buat. Jadi untuk Kahoot ini kita bisa pakai untuk ulangan ataupun kuis secara live. Saya akan perlihatkan 3 bagian dari Kahoot ini. Pertama adalah penggunaan Kahoot untuk kuis secara live atau online langsung, ataupun bisa kita gunakan sebagai PR. Dan kita akan sinkronisasikan dengan Google Classroom. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan Kahoot ini untuk kedua hal tadi, untuk bisa langsung live ataupun PR, tapi tanpa membuat soal. Bagaimana caranya? Baik, di sini saya akan contohkan. Pertama adalah bagaimana cara membuat Kahoot ini sebagai soal untuk live. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya tinggal pilih create. Oke, tampilannya seperti ini. Kita bisa membuat soal dalam bentuk gambar ataupun YouTube link. Baik, kita akan buat soal dalam bentuk esai seperti biasa. Misalnya, siapakah tokoh proklamator? Kemudian kita pilih jawabannya di sini. Misalnya adalah opsi kedua. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Caranya adalah kita klik di sini sampai muncul ada tanda centang. Kalau sudah, kita klik done di pojok kanan atas ini. Oke.
Kita bisa pilih ini untuk title dari materi ini apa. Misalnya ini jadikan ini sebagai kuis di saat itu juga live dengan para peserta didik. Kuis sejarah proklamasi. Kalau kita mau buat ini sebagai ulangan, ya tinggal tulis ulangan apa, terserah judulnya. Deskripsi opsional, bisa ditulis atau tidak. Oke, maka di sini judulnya akan ketika kita simpan, maka langsung otomatis tersimpan di My Kahoot. Kita lihat di kiri atas, tulisan My Kahoot itu adalah soal-soal yang kita miliki, yang sudah kita buat. Kalau kita misalnya mau mengedit lagi, kita bisa klik edit, dan kita buat soal selanjutnya, karena kita baru membuat satu soal. Kalau kita ingin menambahkan soal, kita tinggal tambahkan add question di kiri atas. Oke, kita pilih bentuknya, mau quiz. Kalau true or false adalah benar atau salah. Tapi kalau untuk soal-soal, biasanya kita lebih ke arah menggunakan quiz atau true or false. Kalau puzzle itu jawab yang diacak. Jadi meminta murid untuk menempatkan jawaban yang benar sesuai dengan urutan yang tepat. Kalau type answer adalah meminta peserta didik untuk memberikan sebuah jawaban yang pendek yang benar. Mari kita lihat, klik quiz. Oke, tampilannya kan sama. Misalnya kita membuat soal tentang ada gambarnya. Perhatikan video ini dan sebutkan siapakah tokoh utama di video tersebut. Jadi kalau mau seperti ini, kita bisa image library atau upload image atau YouTube link. Mari kita coba YouTube link. Kita perlu copy paste YouTube yang ada. Jadi kita perlu buka YouTube dulu. Kita klik youtube.com. Baik, misalnya saya mencari Tan Malaka. Saya klik salah satu video. Oke, kalau soal yang berbentuk link, kita pastikan untuk durasi waktunya jangan yang terlalu panjang. 1-2 menit itu cukup. Di sini saya contohkan video yang 33 menit. Tapi kalau untuk buat soal, kita cari yang video pendek saja, 1-2 menit. Kemudian link yang ada kita copy, lalu kita klik YouTube link, kita paste linknya, kita enter. Oke, maka setiap peserta didik bisa mengkliknya. Kita pilih, misalnya jawabannya di sini adalah
Malaka. Oke, jawabannya Tan Malaka. Misal kita bisa mengatur waktunya berapa detik. Ada paling kecil 5 detik, paling panjang 240 detik. Oke, ini poinnya berapa? Kemudian ada single select answer question. Kalau jawabannya hanya satu, kita single select. Kalau jawabannya ada lebih dari satu, kita multi select. Oke, kalau sudah kita add question. Oke, soal yang ketiga misalnya kita buat soal true or false. Misalnya, saya buat soal kemerdekaan Indonesia diraih pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini benar atau salah? Nah, buat soal akan pilih jawabannya pasti salah, karena yang benar jawabannya adalah 17 Agustus. Oke, ini bentuk soal true or false. Kalau mau bikin soal lagi, kita add question, kita quiz. Kita juga bisa membuat soal dalam bentuk gambar. Misalnya, ini dia berjasa dalam mengetahui informasi kekalahan Jepang terhadap sekutu. Misalnya contohnya seperti ini. Maka kita tinggal cari gambarnya. Misalnya di sini saya sudah punya gambarnya, gambar Sultan Syahrir misalnya. Saya tinggal klik gambar yang mau saya pakai. Kita download. Caranya adalah klik kanan. Kemudian save image as. Kita tunggu. Oke, kita save. Sudah kita bisa pakai gambar yang sudah kita download tadi. Kita upload image. Kita klik upload image. Lalu kita tunggu. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita jadikan sebagai soal. Kita klik gambarnya, lalu kita klik filenya ini, lalu kita klik open. Oke, kita lagi proses. Oke, akan ada pilihan original atau ukurannya seperti apa. Kita pilih original aja. Oke, kalau sudah seperti ini, ada foto, ada gambarnya, kita tinggal membuat jawabannya. Pilih jawabannya, misalnya di sini adalah Sultan Syahrir. Maka kita tinggal klik aja, centang jawabannya seperti apa. Kalau kita merasa ini soalnya udah selesai, kita tinggal done. Oke, maka Kahoot akan otomatis memvalidasi. Kita tunggu. Oke, maka akan ada pilihan tes di Kahoot atau langsung mainkan sekarang. Kita done aja dulu. Oke, beginilah caranya membuat soal dalam bentuk ada dengan berbagai model, bentuk true or false, bentuk gambar, ataupun bentuk video, ataupun bentuk essay. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara live secara langsung ataupun bagaimana menjadikan ini sebagai PR atau ulangan.
Untuk Kahoot saya kurang merekomendasi untuk menjadikan ini sebagai ulangan. Saya lebih suka memakai Kuiper kalau untuk ulangan. Ini hanya sebagai kuis atau mengevaluasi saja, maka ini kelihatan lebih menarik. Begitu. Lalu bagaimana caranya ini bisa kita sinkronisasikan dengan Google Classroom? Kita klik play, misalnya kita akan memakai soal ini. Kalau kita mau merename bisa. Misalnya kuis sejarah proklamasi, kita ganti judulnya kuis sejarah proklamasi 2 misal. Kita klik save. Kita kalau mau sharingkan ke Google Classroom atau kita langsung live kan. Oke, cara untuk mau misalnya ini langsung dijadikan di waktu itu juga, kita bisa klik teach. Ada perbedaan mendasar antara Kahoot dengan Quizzes. Kalau dengan Quizzes, maka soal dan jawaban akan langsung tertampil di layar handphone kita. Tapi kalau untuk Kahoot, pertanyaan dan jawaban itu di dua layar yang berbeda. Karena itu kalau Kahoot harus menggunakan proyektor. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan Kahoot sebagai kuis ataupun PR? Mari kita lihat. Oke, maka kita akan pilih klasik, namun ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur. Kita misalnya personalized learning, kita bisa on-kan ini. Ini untuk free trial. Namun ini kita harus mengisi banyak, jadi kita tidak usah, kita perlu lewati aja. Jadi kita ke pengaturan general. Randomize kita bisa on-kan. Jadi kita mengacak pertanyaan, kita juga bisa mengacak jawaban. Sudah, lalu kita kalau ingin memainkan ini sendiri-sendiri, maka kita pencet klasik. Kalau ingin membentuk sebuah tim, kita klik tim mode. Kita klik klasik kalau ingin mainkan ini untuk sendiri. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, anak-anak tinggal masuk ke kahoot.it. Saya zoom kahoot.it dan anak-anak silakan masukkan kode ini, maka kita bisa akan bermain bersama. Oke, saya akan close. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengatur ini untuk kita bisa share sebagai penugasan. Kita klik play. Kalau tadi kita klik teach, sekarang kita klik assign. Assign artinya penugasan. Kita klik assign. Oke, yang harus di-on-kan adalah question timer. Jadi kita memberikan timernya kapan. Nah, ini ada due date-nya. Misalnya sekarang adalah tanggal 11 September. Kita buat PR ini maksimal dikerjakan 14 September jam 12.00. Kita tinggal atur. Ini pengaturnya tinggal kita klik aja, tanda panah. Kita tinggal pilih, sesuaikan. Kemudian kita on-kan ini randomize answer order. Jadi jawaban yang ada kita bisa diacak. Kalau ini nickname generator, kita bisa on atau off-kan, silakan. Oke, saya on-kan. Player limit, batasnya adalah 100 peserta. Mari kita klik create. Oke, kita bisa ada beberapa langkah. Kita bisa other ways to share. Kita bisa klik untuk ke Google Classroom. Kita juga bisa copy URL di sini. Baik, kita akan pakai untuk langsung aja other ways to share. Kita klik icon Google Classroom warna hijau ini. Kita tunggu. Kita akan diminta untuk memilih kelas. Kita choose kelas. Misalnya kita pilih salah satu kelasnya 11 IPS misalnya.
Kita choose action, mau dibuat sebagai apa, penugasan, pertanyaan, membuat pengumuman, atau membuat bahan. Kita create assignment aja, kita go. Oke, maka di Google Classroom peserta didik kita sudah ada ini. Kita bisa klik tulis di sini, misalnya adalah PR cara proklamasi. Oke, misalnya poinnya berapa, poinnya 100 atau terserah kita pengaturannya bagaimana. Due date-nya tadi kita atur ingin tanggal 14 September. Waktunya adalah jam 12. Oke, topiknya kita pilih topiknya biar akan lebih memudahkan. Kita create topik, kita tulis topiknya, jadi biar rapi. Kalau sudah, maka kita tinggal klik assign. Oke, maka kita akan lihat PR yang sudah kita buat di Google Classroom kelas dari yang sudah kita buat. Karena tadi saya menaruhnya untuk kelas 11 IPS, maka kita buat di Google Classroom 11 IPS. Kita lihat di sini ada penugasan, PR secara proklamasi. Anak-anak tinggal klik. Kita tunggu. Lalu kalau sudah, tinggal peserta didik tinggal klik play Kahoot. Tinggal klik OK Go dan peserta didik bisa langsung mengerjakan PR-nya. Oke, itu cara bagaimana membuat penugasan di Google Classroom dengan Kahoot ataupun quiz live langsung dengan Kahoot. Nah, sekarang poin ketiga adalah bagaimana caranya kita membuat soal ulangan atau quiz tanpa membuat soal. Caranya adalah kita klik Discover. Ketika sudah, akan ada tombol pencarian di sini. Kita cari kuis atau latihan yang mau kita pakai untuk diberikan ke peserta didik. Misalnya adalah tentang proklamasi, kita tulis temanya proklamasi. Lalu kita search. Oke, maka akan muncul banyak sekali pilihan yang disediakan. Ini adalah soal milik orang lain. Bagaimana caranya ini menjadi milik kita? Kita klik titik 3 di sini. Lalu kita klik duplicate. Lalu kita langsung klik duplicate lagi. Maka soal orang lain itu akan ada di tempat kita. Karena kita tadi menduplikat 2 kali, maka akan muncul 2 kali. Namun di sini ada keterangan duplicate. Bagaimana caranya supaya ini tidak ada? Kita bisa edit. Oke, kalau sudah, kita akan ubah ini menjadi milik kita. Kita tinggal hapus tulisan duplikat ini. Duplikatnya kita hapus, kita mau ganti sesuai dengan keinginan kita juga boleh. Deskripsinya termasuk terserah, silakan. Kalau ini misalnya adalah dipakai untuk ulangan atau dipakai untuk kuis, saya sarankan ini visibility hanya only you. Kalau kita klik only you, maka hanya kita yang bisa melihat kuis ini. Tapi kalau kita klik everyone, maka peserta didik bisa melihat kuis ini. Kita klik only you, yang lain is okay. Kalau mau ganti gambar, kita tinggal ketik change. Kalau udah selesai, kita done. Oke, kita proses. Kalau sudah selesai, kita ketik done. Maka soal ini akan menjadi milik kita. Jadi ini bagaimana caranya kita membuat soal tidak
tidak perlu ribet-ribet membuat soal, kita pakai soal milik orang lain. Kita klik done. Oke, kalau sudah, maka tulisan duplikat ini akan hilang. Lalu bagaimana cara mengetahui ketika ini sudah diizinkan hasilnya peserta didik? Kita klik reports. Oke, setelah kita klik reports, maka akan ada keterangan. Ini tugas yang sudah kita berikan, karena kita tadi mengatur untuk tanggal 14 untuk PR, maka berakhirnya untuk 3 hari lagi. Ada juga latihan-latihan yang sudah saya berikan ke peserta didik, ini sudah selesai. Tandanya itu ada di sini. Kita bisa klik, dan nanti kita akan bisa melihat hasil. Oke, untuk kesimpulannya dari latihan ini misalnya ada yang membutuhkan pertolongan. Ini ada 5 orang yang tidak menyelesaikan, itu ada 5 orang begitu. Ada 5 pemain, ada 35 pertanyaan, waktunya 3 menit. Kemudian bagaimana kita langsung bisa mendownloadnya? Kita klik report option, kita download report. Maka kita akan mendapatkannya dalam bentuk seperti spreadsheet atau Excel. Demikian untuk pelatihan ini bagaimana game learning atau gamification dengan Kahoot. Terima kasih.